Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gian Algeri di acara penyampaian materi. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah riset pemasaran. Untuk itu, mari kita langsung saja ke pembacaan materinya. Untuk materi yang pertama yaitu ada paradigma bisnis terkini. Menerapkan teknologi baru dalam bisnis atau perusahaan tidak hanya dapat membantu mereka berkembang, namun juga dapat memulai transisi yang dapat mengubah cara mereka berfungsi selamanya. Transisi dalam suatu bisnis atau perusahaan sering disebut dengan pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam bisnis adalah perubahan atau perkembangan besar dalam suatu perusahaan atau bisnis, memproduksi barang ataupun jasanya. Mereka seringkali menguntungkan bisnis dalam hal efisiensi dan kualitas produk mereka, sekaligus mengubah konsep utama tentang cara mereka beroperasi. Pergeseran paradigma dalam bisnis seringkali terjadi setelah teknologi atau peralatan baru diperkenalkan ke perusahaan atau suatu organisasi yang secara drastis mengubah cara fungsinya. Teknologi ini seringkali meningkatkan atau menggantikan bagian produksi tertentu yang memungkinkan bisnis meningkatkan kuantitas produk dan mungkin mendapat pendapatannya pada saat yang bersamaan. Berikut ini ada beberapa jenis perubahan paradigma dan pengaruhnya terhadap bisnis tertentu. Yang pertama yaitu ada pemasaran yang dipersonalisasi. Yang kedua ada analisis data waktu nyata. Yang ketiga telekomunikasi. Dan yang keempat yaitu perdagangan elektronik. Untuk materi yang pertama mengenai paradigma bisnis terkini mungkin cukup sekian. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan saya bacakan, yaitu mengenai pemasaran dan riset pemasaran. Apakah teman-teman tahu apa itu pemasaran dan riset pemasaran? Untuk itu saya akan membacakan mengenai apa itu pemasaran dan riset pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tujuan mencapai bisnis tertentu. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang melibatkan identifikasi pasar, pengembangan produk atau layanan, penetapan harga, promosi, dan distribusi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai keberhasilan suatu bisnis. Berikut adalah beberapa contoh poin penting terkait dengan definisi pemasaran. Pertama ada pemahaman kebutuhan dan keinginan. Kedua yaitu nilai dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu segmen pasar dan target market. Yang keempat ada bauran pemasaran atau marketing mix, atau bauran pemasaran melibatkan 4 elemen utama yang dikenal sebagai 4P. 4P itu diantaranya yaitu pertama produk atau product, yang kedua harga atau price, yang ketiga yaitu promosi atau promotion, dan yang keempat yaitu distribusi atau flash. Riset pemasaran atau marketing research adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang digunakan untuk memahami pasar, pelanggan, dan juga lingkungan bisnis. Riset pemasaran membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang produk, merancang strategi pemasaran, dan juga mengidentifikasi peluang pasar. Selanjutnya yaitu ada penyampaian materi yang ketiga, yaitu mengenai klasifikasi riset pemasaran. Klasifikasi riset pemasaran
membantu organisasi untuk memahami berbagai jenis riset yang tersedia, serta kapan dan bagaimana menggunakannya sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Penggunaan yang tepat dari jenis riset yang sesuai dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam pemasaran dan pengembangan bisnis. Berikut adalah klasifikasi riset pemasaran. Di antaranya yang pertama yaitu riset deskriptif. Riset deskriptif berfokus pada menggambarkan karakteristik pasar atau populasi tertentu. Ini tentunya dapat mencakup survei, pengamatan lapangan, atau analisis data sekunder. Kedua yaitu ada riset eksploratif. Riset eksploratif digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Ini sering digunakan pada tahap awal riset. Ketiga yaitu ada riset kausal. Riset kausal dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Ini sering melibatkan eksperimen atau analisis regresi. Yang keempat yaitu ada riset kualitatif. Riset kualitatif fokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara, kelompok, fokus, dan observasi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada riset kuantitatif. Riset kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Dan contohnya yaitu seperti survei, angket, ataupun analisis data besar. Yang keenam yaitu ada riset primer. Riset primer adalah riset yang dilakukan secara khusus yang bertujuan untuk proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Yang ketujuh yaitu riset sekunder. Riset sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada, seperti data dari lembaga riset pihak ketiga atau publikasi industri. Dan yang kedelapan yaitu ada riset pasar. Riset pasar adalah jenis riset yang fokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek. Selanjutnya kita lanjut pada pembacaan materi keempat, yaitu mengenai proses penelitian pemasaran yang empiris. Proses penelitian pemasaran yang empiris adalah langkah-langkah sistematis yang memastikan penelitian dilakukan dengan tepat dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik dan merancang strategi yang lebih efektif. Tahapan dalam proses penelitian pemasaran yang empiris melibatkan serangkaian langkah untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses penelitian pemasaran yang empiris. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah penelitian. Kedua ada perumusan tujuan penelitian. Yang ketiga ada pemilihan metode penelitian. Yang keempat ada perancangan instrumen penelitian. Yang kelima ada pemilihan sampel dan pengumpulan data. Yang keenam ada analisis data. Yang ketujuh ada interpretasi hasil. Yang kedelapan yaitu penyusunan laporan penelitian. Kesembilan implementasi rekomendasi. Dan yang kesepuluh yaitu ada evaluasi hasil implementasi. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan dan saya sampaikan yaitu materi kelima mengenai marketing research process. Pembahasan pertama yaitu mengenai masalah dan proses riset pemasaran. Masalah dalam konteks riset pemasaran merujuk pada kebingungan,
situasi yang perlu dipecahkan, atau pertanyaan yang perlu dijawab melalui sebuah penelitian. Ini adalah ketidakpastian atau kekurangan informasi yang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memahami dan mengatasi. Masalah dalam riset pemasaran adalah suatu pertanyaan, situasi atau permasalahan yang perlu diidentifikasi dan dipecahkan melalui metode penelitian yang sistematis. Poin kedua yang akan dibahas yaitu mengenai perumusan desain penelitian dalam proses riset pemasaran. Perumusan desain penelitian adalah tahap kunci dalam proses riset pemasaran yang memungkinkan peneliti untuk merencanakan bagaimana data akan dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Perumusan desain penelitian adalah landasan yang kuat untuk penelitian pemasaran yang efektif. Ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian serta metode yang relevan. Pembahasan ketiga yaitu mengenai kerja lapangan atau pengumpulan data dalam proses riset pemasaran. Kerja lapangan atau pengumpulan data dalam proses riset pemasaran adalah langkah penting di mana peneliti mengumpulkan informasi dan sumber-sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi masalah penelitian yang telah diidentifikasi. Kerja lapangan atau pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam proses riset pemasaran yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini harus dijalankan dengan cermat, etika, dan dengan pengendalian kualitas yang baik untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang terkumpul. Selanjutnya yaitu membahas mengenai laporan persiapan dan analisis data dan proses riset pemasaran. Laporan persiapan dan analisis data adalah bagian integral dari proses riset pemasaran yang memungkinkan perusahaan untuk memahami hasil penelitian dan mengambil tindakan yang relevan. Laporan ini juga berfungsi sebagai dokumen yang dapat dibagikan kepada tim pemasaran dan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Pembahasan atau penyampaian materi selanjutnya yaitu materi ke-6 yang akan saya bacakan mengenai masalah dan gap penelitian pemasaran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian masalah itu sendiri. Masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan penentuan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset. Tentunya, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mencari permasalahan dulu terlebih dahulu dalam suatu perusahaan yang akan kita teliti. Selanjutnya itu tujuan. Tujuannya itu menetapkan dan memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam konteks pemasaran. Selanjutnya itu mengenai langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan atau kekurangan dalam pemahaman bisnis atau pasar yang memerlukan penelitian. Kedua, pemilihan prioritas, yaitu menilai tingkat urgensi dan dampak masalah untuk menentukan prioritas penelitian. Yang ketiga ada yaitu penentuan batasan, yaitu menentukan batasan dan cakupan permasalahan agar riset dapat secara efektif. Yang kedua mengenai gap penelitian. Pengertian gap penelitian itu sendiri yaitu merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan. Tujuan gap penelitian sendiri yaitu untuk mengidentifikasi area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada belum mencukupi atau belum terpenuhi.
Adapun untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan tinjauan literatur, yaitu meninjau literatur yang ada untuk mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dan area di mana pengetahuan belum lengkap. Yang kedua yaitu analisis kritis, yaitu melakukan analisis kritis terhadap literatur untuk mengidentifikasi gap atau celah dalam pengetahuan. Selanjutnya yaitu perumusan gap, yaitu merumuskan secara jelas di mana gap penelitian berada dan bagaimana penelitian baru dapat mengisi celah tersebut. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan saya baca dan saya bahas, yaitu mengenai model penelitian pemasaran. Pembahasan pertama tentunya mengenai pengertian. Dalam penelitian pemasaran, model adalah alat atau kerangka kerja konseptual yang membantu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antar variabel yang relevan. Model ini dapat berupa verbal, grafis, atau matematis dan juga digunakan untuk memahami perilaku konsumen, dampak strategi pemasaran, dan juga faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan kampanye pemasaran. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jenis model penelitian pemasaran. Jenis pertama yaitu ada verbal model, yaitu deskripsi naratif dari hubungan antar variabel. Yang kedua adalah graphical model, yaitu representasi visual dari hubungan antar variabel menggunakan grafik atau diagram. Selanjutnya ada mathematical model, yaitu representasi matematis dari hubungan antar variabel melalui persamaan atau fungsi matematis. Adapun tujuan model penelitian pemasaran yaitu pertama, yaitu pemahaman perilaku konsumen. Yang kedua yaitu untuk evaluasi strategi pemasaran. Yang ketiga yaitu ada peramalan kinerja. Dan yang keempat ada optimasi rencana pemasaran. Mungkin cukup sekian pembacaan dan penyampaian materi mengenai riset pemasaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian materi. Karena di sini saya sedang mempelajari bagaimana cara menyampaikan atau membacakan suatu masalah terkini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.